Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar hari ini? Nah, mudah-mudahan anak ibu di rumah dalam keadaan sehat, dalam keadaan bersemangat, dan dalam keadaan selalu ceria. Anak-anak ibu sekalian, dalam masa pandemi COVID-19 ini, jangan lupa menjaga protokol kesehatan dengan 5M. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk pembelajaran hari ini adalah tentang perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif pada hewan. Nah, di sini Ibu berharap anak-anak Ibu bisa menyebutkan persamaan dan perbedaan perkembangbiakan hewan secara generatif maupun vegetatif, ya. Dan anak-anak Ibu bisa menyebutkan tentang siklus-siklus maupun proses-proses perkembangbiakan secara generatif maupun vegetatif. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu kita, marilah kita saksikan pembelajaran hari ini. Cekidot! Baiklah anak-anak, mari kita membahas tentang perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan pada hewan ini sama seperti tumbuhan. Hewan juga bisa berkembang biak. Perkembangbiakan pada hewan dan tumbuhan memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mempertahankan populasi spesies tumbuhan atau hewan tersebut. Perkembangbiakan pada hewan dibagi menjadi dua jenis, yaitu generatif dan perkembangbiakan yang kedua vegetatif. Nah, anak-anak ibu, apakah masih ingat apa itu generatif? Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang perkembangbiakan generatif maupun vegetatif pada tumbuhan. Sekarang kita mempelajari tentang perkembangbiakan pada hewan, ya anak-anak ya. Apa itu perkembangbiakan generatif pada hewan? Perkembangbiakan generatif ini adalah perkembangbiakan dengan cara kawin. Artinya, dibutuhkan hewan pejantan dan betina untuk melakukan proses perkembangbiakan. Atau bisa disebut dengan perkembangbiakan seksual terjadi jika sel kelamin jantan atau disebut dengan spermatozoid bertemu dengan sel kelamin betina yang bisa disebut dengan sel telur. Nah, anak-anak ibu, perkembangbiakan generatif ini terbagi menjadi 3, yaitu pertama vivipar, yang kedua ovipar, dan yang ketiga ovovivipar. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas yang pertama, vivipar. Perkembangbiakan pada hewan secara vivipar adalah hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau yang disebut dengan mamalia. Nah, embrio tumbuh dan berkembang di dalam rahim induknya kemudian dilahirkan. Nah, anak-anak ibu, hewan vivipar ini memiliki beberapa ciri. Nah, salah satunya adalah mempunyai kelenjar susu dan daun telinga. Kemudian ada lagi ciri-cirinya, yaitu memiliki penutup tubuh. Penutup tubuhnya seperti apa? Yaitu rambut, ya nak ya. Nah, itu tadi ciri khusus hewan vivipar. Marilah kita membahas tentang proses siklus atau siklus perkembangbiakan vivipar. Nah, siklus perkembangbiakan vivipar ini ibu mengambil contohnya dengan hewan sapi, ya nak ya. Di sini ada gambar sapi betina dan sapi jantan ya yang dewasa. Kemudian sperma bertemu dengan sel telur, maka terbentuklah zigot. Nah, kemudian
Setelah berbentuk zigot, maka muncullah embrio di dalam kandungan tubuh sapi betina. Nah, setelah beberapa lama kemudian lahirlah seekor anak sapi. Nah, ya, itu tadi adalah siklus perkembangbiakan vivipar. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar selain sapi adalah seperti kucing, zebra, kuda, jerapah, panda, gajah, domba, dan lain-lainnya. Anak-anak ibu bisa men-searchingnya di Google, di YouTube, maupun bertanya dengan orang tua, kakak, abang, bahkan gurunya sendiri ya nak ya. Kita lanjut lagi kepada perkembangbiakan ovipar. Ovipar adalah hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, kemudian embrionya akan tumbuh dan berkembang di dalam telur, di luar tubuh induknya. Nah, itu tadi akan dierami ya nak ya. Sebelum kita membahas cara menetas maupun mengeramnya, kita membahas dulu ciri khusus ovipar. Nah, ciri hewan ovipar adalah tidak memiliki kelenjar susu atau induknya tidak menyusui anaknya. Yang kedua, ciri khusus hewan ovipar adalah tidak memiliki daun telinga. Yang ketiga, jelas ovipar bukan merupakan hewan mamalia. Baiklah, kita akan lanjut membahas siklus atau proses perkembangbiakan ovipar. Nah, ibu mengambil salah satu contohnya pada hewan ayam ya nak ya. Ayam dewasa yaitu ayam jantan dan ayam betina. Nah, sperma bertemu sel telur, kemudian terbentuklah zigot. Nah ya, lalu setelah terbentuk zigot maka berubahlah menjadi embrio berbentuk telur. Nah, telur ini nak pada umumnya harus dierami induknya hingga menetas. Proses pengeraman dilakukan untuk menjaga suhu telur agar tetap stabil. Jika suhu telur yang tetap terjaga, ini sangat berpengaruh pada perkembangan bakal hewan yang ada di dalam telur. Nah, anak-anak ibu pasti sudah pernah melihat ya nak ya, ayam lagi mengeram telur-telurnya nak ya di kandangnya ya nak ya. Lalu menetaslah telurnya, lahirlah seekor anak ayam yang sehat. Jika suhu yang ketika dierami tidak tepat atau tidak pas, telur tadi apakah bisa menetas atau tidak? Bisa jadi gagal ya nak ya, bahkan busuk ya nak telurnya tersebut ya nak, dan tidak akan ada seekor anak ayam jika suhunya tidak stabil. Nah, contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar selain ayam adalah bebek, angsa, pinguing, laba-laba, kepiting, kecoa, dan lain-lainnya. Nah ya, banyak, nah sangat banyak. Nah, kita lanjut lagi ke bagian perkembangbiakan hewan secara ovovivipar. Nah, ovovivipar ini adalah merupakan perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Maksudnya, berkembang biak dengan cara bertelur di dalam tubuh dan menetas di dalam tubuh, kemudian mengeluarkan individu baru dengan cara melahirkan. Nah, anak-anak ibu, hewan-hewan yang termasuk di ovovivipar ini sangat spesial dan sangat sedikit, bisa dikatakan sudah langka ya nak ya, jarang ditemui. Nah, jadi kita harus menjaga baik itu hewan maupun tumbuhan yang langka tadi nak ya, jangan dimusnahkan. Nah, baiklah, ciri khusus hewan ovovivipar ini adalah memiliki embrio yang dapat berkembang menjadi cangkang telur dalam tubuh induknya. Yang kedua,
ternyata hewan ovovivipar ini tidak menyusui. Yang ketiga, pembentukan anaknya dilakukan dengan cara generatif ya nak. Yang keempat, anak tidak diasuh oleh induknya. Yang kelima, induk tidak memiliki rahim. Yang keenam, hewan ini termasuk hewan yang berdarah dingin. Nah, yang kelima, setelah menetas, individu baru akan keluar langsung dari tubuh induknya. Nah, kita lanjut ke bagian siklus atau proses perkembangbiakan pada ovovivipar. Ibu akan mengambil contoh salah satunya yaitu hiu. Nah, pembuahan pada jenis ovovivipar ini terjadi pada betina hingga berbentuk sebuah telur. Nah, lihat, ada ini hiu dewasa kemudian berbentuk menjadi hiu bertelur ya nak ya. Di dalam telur anak tumbuh embrio yang akan berkembang menjadi keturunan. Nah, proses tersebut yang disebut dengan kehamilan. Nah, cadangan makanan didapat langsung dari embrio telur tersebut, bukan dari induknya. Namun, telur hanya bertahan dalam jangka waktu tertentu lalu menetas. Hingga telur menetas di dalam perut dan dilahirkan. Ya nak ya, ini dia hewan hiu melahirkan, lalu muncullah hiu muda. Hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar diantaranya adalah kuda laut, ular kadut, ikan gupi, ikan pari, ikan hiu ya nak, contoh yang tadi bunglon, iguana, kadal, salamander ya, dan lain sebagainya. Nah, demikian perkembangbiakan generatif pada hewan. Namun, bagaimana dengan perkembangbiakan vegetatif pada hewan? Apakah ada hewan yang dapat berkembang biak dengan cara vegetatif? Jelas ada. Mari kita bahas tentang perkembangbiakan vegetatif. Nah, perkembangbiakan vegetatif ini juga disebut sebagai perkembangbiakan aseksual. Perkembangbiakan vegetatif terjadi pada hewan tingkat rendah. Nah, di sini Ibu mengutip dari buku Sri Sains Perkembangbiakan Makhluk Hidup tahun 2019. Perkembangbiakan secara vegetatif merupakan proses perkembangbiakan untuk membentuk individu baru yang dilakukan dengan cara tidak kawin dan hanya membutuhkan satu induk saja. Berbeda dengan generatif, ya jelas berbeda. Perkembangbiakan vegetatif tidak menyatukan sel kelamin jantan dan betina. Individu baru ini dihasilkan dari bagian tubuh induknya. Maka mayoritas individu baru ini memiliki sifat dan karakter yang mirip seperti induknya. Nah, perkembangbiakan vegetatif pada hewan terjadi pada hewan-hewan tertentu. Ada 3 cara, yaitu yang pertama bertunas, yang kedua fragmentasi, yang ketiga membelah diri. Lalu bagaimana cara dan hewan apa saja yang berkembang biak dengan cara demikian? Ayo kita lanjutkan dengan membahas yang pertama, yaitu bertunas. Bertunas adalah cara berkembang biak hewan pada saat organisme baru tumbuh. Ya nak ya, tunas baru akan melekat sepanjang pertumbuhannya hingga menjadi organisme baru. Bisa juga disebut dengan tunas memiliki tunas kecil di tubuhnya. Ketika sudah dewasa, tunas kecil tersebut akan berpisah dengan induknya dan membentuk individu baru. Nah, hewan yang berkembang biak dengan cara pertunasan adalah Hydra, Porifera, dan Coelenterata ya. Ibu salah sebut, maksudnya Coelenterata ya. Nah, lanjut lagi yang kedua yaitu perkembangbiakan vegetatif pada hewan secara fragmentasi. Nah,
Cara perkembangbiakan fragmentasi ini nak yang berasal dari potongan tubuhnya sendiri atau pemutusan bagian tubuhnya. Nah, cara berkembang biak pada hewan dengan teknik memutuskan bagian tubuhnya atau memotong tubuhnya untuk membentuk organisme baru. Seperti gambar yang ada di sini bisa kita lihat ya nak ya. Setelah dipotong maka terbentuklah organisme baru. Contoh hewan yang melakukan fragmentasi adalah cacing pipih, cacing pita, dan planaria. Nah, kita lanjut lagi yang terakhir yaitu yang ketiga. Perkembangbiakan vegetatif pada hewan dengan cara membelah diri. Nah, hewan yang berkembang biak dengan cara membelah diri ini akan membagi tubuhnya menjadi dua bagian yang sama. Perkembangbiakan dengan membelah diri dilakukan oleh hewan bersel satu. Nah, perkembangbiakan hewan ini dengan jalan membagi tubuhnya menjadi dua bagian yang sama atau lebih secara langsung yang dilakukan hewan bersel satu. Nah, perkembangbiakan dengan cara membelah diri diawali inti sel hewan bersel satu akan membelah diri menjadi dua bagian. Nah, contoh hewan yang berkembang biak dengan cara membelah diri adalah amoeba, protozoa, dan paramecium ya nak ya. Ada di tadi gambarnya amoeba, protozoa, dan paramecium ya nak ya. Nah, demikianlah pelajaran kita hari ini tentang perkembangbiakan pada hewan. Mudah-mudahan anak-anak ibu paham dan mengerti dengan yang ibu jelaskan ya nak ya. Sekarang coba anak-anak ibu perhatikan latihan yang ibu berikan, yaitu latihan tentang perkembangbiakan hewan secara generatif dan vegetatif. Soal pertama adalah buatlah dalam kolom tentang perbedaan perkembangbiakan hewan generatif dan vegetatif. Nah, jelas sekali tadi banyak perbedaannya nah ya, baik generatif maupun vegetatif. Anak-anak ibu tinggal menyimpulkan saja ya. Tinggal membuka YouTube lagi atau melihat video ibu atau bisa mencari tahu di Google ya nak ya. Nah, yang kedua soalnya jelaskan lagi nak siklus dan proses perkembangbiakan hewan vivipar, ovovivipar menggunakan bahasa anak ibu sendiri dengan sopan ya nak ya, yang menurut anak ibu lebih gampang lagi ya nak. Yang ketiga, jelaskan yang dimaksud dari perkembangbiakan hewan secara vegetatif, baik itu bertunas, fragmentasi, maupun membelah diri. Nah, tugas-tugas ini akan ibu upload segera ke Classroom. Jadi anak-anak ibu bisa membuat tugasnya di rumah ya. Baiklah anak-anak ibu, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Ibu sangat mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian anak ibu, atas pemahamannya ya anak ibu. Nah, sampai bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya ya nak. Sebelumnya ibu meminta maaf jika ada kekurangan baik dalam perkataan ibu, baik dalam penulisan, baik itu dalam pengeditan video atau gambar ya nak ya. Ibu minta maaf jika banyak kekurangannya. Ibu harap anak-anak ibu bisa paham dan mengerti dengan apa yang sudah ibu jelaskan dan ibu sampaikan. Nah, ibu akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak ibu.